Para hadirin terhormat, salam sejahtera dan salam kasih untuk kita semua. Nah, para saudara sekalian, ingatkah bahwa pada tanggal 2 Oktober yang lalu, kita baru saja merayakan atau memperingati Hari Batik Nasional, yang mana batik ini sendiri telah menjadi suatu warisan budaya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang juga telah diakui oleh Organisasi Kebudayaan Dunia atau UNESCO. Berbicara mengenai warisan budaya, tentunya kita tahu bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki banyak sekali warisan budaya yang dapat dibanggakan, karena ini terdiri dari warisan yang beraneka ragam macam. Nah, tetapi sebelum melangkah lebih lanjut, sebaiknya ada baiknya kita ketahui dulu bahwa apa sih makna sebenarnya dari warisan budaya ini sendiri. Jadi, warisan budaya adalah suatu peninggalan, baik itu berupa adat istiadat, kebudayaan, maupun kebiasaan yang telah melekat dan telah menjadi identitas dari bangsa kita, yang tentunya memiliki nilai yang tinggi di bidang sejarah, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun di bidang seni. Nah, setelah kita mengetahui makna dari warisan budaya itu, barulah kita lihat ke dalam diri kita. Kita lihat ke dalam bangsa kita. Apa sih bangsa kita ini miliki sebagai warisan budaya yang dapat dibanggakan? Nah, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ya ini adalah batik. Batik. Ya, kain bermotif yang satu ini telah menjadi atau telah ditetapkan oleh negara kita sebagai busana nasional dan juga telah terkenal di ranah internasional. Sehingga jika di luar negeri sekalipun bisa kita temukan sesuatu yang dinamakan batik ini. Ataupun jika di bidang lain, jika saudara ingin mencari, ada di bidang musik kita mempunyai alat musik angklung, gamelan, atau di tari kita mempunyai tari saman dari Aceh, tari pendet dan kecak dari Bali, ataupun di bidang bela diri mungkin kita mempunyai pencak silat, dan juga ada pertunjukan wayang kulit, dan masih banyak lagi jika saya sebutkan satu persatu. Nah, ataupun di bidang ini karena Indonesia terdiri dari berbagai macam keanekaragaman ras, suku, dan agama, maka di beberapa tempat sekalipun yang memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi telah terjadi percampuran budaya atau yang biasa kita sebut sebagai akulturasi. Akulturasi ini adalah percampuran budaya satu dengan budaya yang lainnya tanpa menghilangkan salah satu unsur dari budaya tersebut. Contohnya kita temukan adalah Masjid Menara Kudus, di mana ini menggabungkan antara budaya Islam dan juga kerajaan Hindu-Buddha menjadi satu bangunan, sehingga kita lihat bangunannya menyerupai berupa candi pada kerajaan Hindu-Buddha dahulu. Nah, setelah kita tahu bahwa hal-hal tersebut yang menjadi warisan budaya bangsa kita, tentunya kita petik nilai-nilai positifnya. Bahwa ini tentu saja jika orang lain berpikiran mengenai batik, pasti bayangannya langsung ke Indonesia. Tari saman, jika orang lain memikirkan tentang tari saman, melihat tari saman, bayangannya pasti Indonesia. Tentunya ini menimbulkan suatu rasa bangga dari kita sendiri. Kita memiliki rasa cinta tanah air, kita memiliki rasa bangga juga, sehingga kita dari warisan budaya ini kita menjadikan suatu hal yang dapat dibanggakan di ranah internasional. Lantas, mengapa tidak timbul begitu suatu pemikiran untuk melestarikannya? Nah, pada zaman modern ini, saya melihat bahwa banyak generasi muda di Indonesia yang mengalami kemunduran. Tidak perlu di bidang kebudayaan, kita sebut saja di bidang pendidikan. Banyak dari mereka yang putus sekolah, baik itu mungkin masalah finansial mereka maupun kepribadian dari mereka. Nah, tentunya peranan dalam melakukan pelestarian warisan budaya ini, siapa yang mulai? Tentu saja mulai dari kita dong, generasi muda Indonesia yang memiliki kesempatan dan juga kesadaran tentang betapa pentingnya nilai-nilai yang terdapat pada warisan budaya Indonesia ini. Karena kita tahu ya bahwa arus informasi yang cukup deras, banyak budaya asing yang masuk, sehingga banyak dari budaya tersebut yang asing yang masuk itu juga tidak tersaring masuk. Bisa saja budaya-budaya lokal, warisan budaya lokal ini malah tertelan arus informasi tertelan ke arah kemajuan zaman. Nah, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Oleh karena itu, saya berdiri di sini mengajak kita semua untuk memahami betul betapa pentingnya nilai-nilai yang terdapat pada warisan budaya sehingga dapat kita lestarikan. Bayangkan aja loh bahwa hal-hal positif yang telah kita pelajari dari warisan budaya atau mungkin dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, hal positif dari warisan budaya yang telah kita pelajari tersebut tidak bisa dipelajari lagi, tidak bisa dirasakan ke generasi selanjutnya seperti anak dan cucu kita nantinya. Tidak bisa mereka pelajari itu hanya karena kita yang enggak melestarikannya. Nah, oleh karena itu untuk melestarikannya mungkin dari hal kecil saya memberikan saran, mungkin dari ajaran-ajaran yang telah diberikan orang tua kita, guru-guru kita mengenai pengajaran kehidupan, atau mungkin adat istiadat seperti contohnya adalah adat istiadat sopan santun kepada orang yang lebih tua. Itu kan mungkin yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia, bukan? Kita ajari lagi tuh, kita sharing lagi mungkin ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita lagi, ataupun jika memungkinkan ke anak dan cucu kita nantinya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan saya berdiri di sini bisa membuka hati dan pikiran kita, memiliki pola pikiran yang cerdas dalam menanggapi warisan budaya lokal yang ada di Indonesia ini. Sehingga bisa agar warisan budaya ini dapat terus bertahan dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah akhir dari pembicaraan saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu Guru, teman-teman, dan saudara sekalian. Saya Daniel Alfonso dari 11 MIPA 3, pamit undur diri dan sekali lagi saya ucapkan salam kasih untuk kita semua dan terima kasih.